Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Dekarebet. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tentunya teman-teman, di video kali ini gua bakalan sharing ke teman-teman yang khususnya berada di perantauan. Ini adalah penyebab mengapa banyaknya PMI Indonesia yang ada di luar negeri ini kabur dari perusahaannya, teman-teman. Oke. Saya berbicara dari segi sudut pandang saya sebagai seorang PMI ya, teman-teman ya, karena bukannya apa, saya sudah 2 kali menjadi PMI dan sekarang pun masih PMI. Yang pertama saya jadi pekerja migran Indonesia itu di Malaysia 5 tahun ya, teman-teman ya. Nah, saya udah 5 tahun di sana. Terus yang kedua ini sekarang saya di Jepang, teman-teman. Nah, ini dari sudut pandang apa ya, teman-teman, mungkin dari banyak penemuan saya, teman-teman saya sendiri juga yang mengalami gitu kan. Mengapa sih banyak PMI atau tenaga kerja Indonesia, pekerja migran Indonesia juga bisa disebut, yang banyak yang kabur dari perusahaan perekrutannya itu, perusahaan penerima mereka gitu. Apa penyebabnya gitu kan. Nah, berdasarkan dari kebanyakan nih teman-teman yang saya ketahui, ini juga kadang-kadang teman-teman saya cerita ke saya masalahnya gitu kan, bagaimana baiknya, apa solusinya gitu kan. Jadi gini teman-teman, jadi kita di luar negeri itu terkadang apa ya, diiming-imingi, di Indonesianya tuh diiming-imingi bekerja di sini gaji gede, gaji sekian puluh juta gitu, padahal kenyataan di negara tersebut gaji kita itu nggak segede itu, teman-teman. Nah, jadi dari situlah apa masalah pertama itu muncul, teman-teman, karena kita yang notabene tadi ini nggak tahu apa-apa di Indonesia itu teriming-imingi dengan gaji yang besar. Misalkan nih, kerja di Jepang gaji 30 juta gitu kan, wah, berbondong-bondong orang mau ke Jepang, bayar mahal. Di Indonesia dengan agen penyalur mungkin bisa sampai 60, 70 juta, 80 juta, mungkin ada yang 100 juta ya, teman-teman ya. Nah, itu pun banyak yang ditipu dan nggak sesuai dengan apa ya, nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan apa yang diiming-imingi ya, teman-teman. Nah, terlepas dari situ semua, berangkatlah nih yang orang-orang yang berbondong-bondong ke negara tujuan tadi dengan harapan misalkan ke Jepang gaji 30 juta. Sesampai di Jepang, gaji itu nggak sesampai sebesar itu, teman-teman. Mungkin bisa jadi yang tadinya tuh diiming-iming 30 juta bisa jadi hanya setengah dari itu, teman-teman. Mengapa demikian? Karena kita kan di Indonesia itu hanya tahu itu gajinya ya kan. Kita nggak tahu kan, orang-orang juga pada nggak tahu. Ini yang harus saya apa ya, mungkin harus saya klarifikasi untuk orang-orang yang kadang tergiur sama gaji besar. Jangan tertipu dulu ya, teman-teman ya. Jadi kalian harus pahami dulu dari gaji itu nanti berapa kian juta itu untuk gas, berapa kian juta untuk listrik, berapa kian juta untuk air, berapa kian juta untuk pembayaran rumah, berapa kian juta untuk pembayaran pajak. Jadi kalian harus tahu detailnya, teman-teman. Nah, dari gaji yang diiming-imingi tadi sekitar 30 juta lah, 20 juta lah, itu oke, bebas lah ya. Nah, sampailah di negara tujuan tersebut gaji itu nggak sesuai ekspektasi. Itu yang pertama. Banyak yang kabur tuh karena gaji tidak sesuai seperti apa yang diharapkan gitu. Nah, yang kedua, setelah bekerja, apalagi kita bekerja di negara yang notabene bahasa itu benar-benar diperlukan dan dimana bahasa itu berbeda sekali dengan bahasa kita, teman-teman ya. Jadi buat yang kita tidak tahu bahasa itu benar-benar masalah, teman-teman. Dan itu juga menjadi penyebab kita itu kabur, kita itu lari dari perusahaan kita itu karena kita nggak bisa bahasa, kita disuruh ini, kita nggak bisa disuruh itu, kita nggak bisa. Akhirnya orang-orang perusahaan tuh muak.
sama kita dan marah-marah sama kita. Akhirnya kita nggak betah kan, kita nggak betah, akhirnya kita kabur. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, ini ada lagi kasus kekerasan teman-teman, dimana di saat bos, karyawan atau senior di tempat kita bekerja itu kalau marah itu main kekerasan teman-teman. Bisa main pukul, bisa main lempar, bisa main kita itu ditonjok pakai alat-alat kerja. Itu sering terjadi teman-teman, karena saya banyak menemukan dan itu tuh masih berada di ruang lingkup saya teman-teman, kayak teman saya yang mengalami gitu, teman dekat, teman jauh gitu. Jadi saya sedikit banyak saya tahu teman-teman. Nah, padahal kita pekerja itu tadi meskipun nggak terlalu melakukan kesalahan yang berat, tapi orang perusahaan tuh kayak nggak mau terima teman-teman. Jadi gimana ya? Memang kalau keluar negeri itu nasib-nasiban ya teman-teman. Ada yang mendapatkan bosnya baik, ada yang mendapatkan bosnya galak, jahat, main pukul, main tangan gitu. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan mental itu. Dari berangkat tuh harus benar-benar siap dengan segala resikonya teman-teman ya. Bukan hanya mempersiapkan mental, itu tadi yang saya bilang, mempersiapkan bahasa, belajar bahasa gitu kan. Nah, yang ketiga tadi yang saya bilang kekerasan itu tadi, itu sebenarnya kita itu para PMI itu nggak bisa dikekerasin. Kita dilindungi undang-undang ya teman-teman. Tapi gimana ya teman-teman ya, menurut berdasarkan penemuan saya, di saat ada kekerasan kepada PMI. Nah, jadi di antara kita PMI dan perusahaan itu teman-teman, di antara PMI dan perusahaan itu ada agen penyalur di tengah-tengah teman-teman. Ada agen penyalur. Jadi kalau terjadi apa-apa sama kita, tempat kita mengadu pertama itulah agen penyalur. Nanti agen penyalur ini yang akan berbicara kepada pihak perusahaan. Misalkan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau tidak mempan, nanti baru akan diajukan ke kedutaan besar gitu, teman-teman. Tapi lagi-lagi, dan ini banyak sekali terjadi teman-teman, agen penyalur itu tadi itu sudah bekerja sama dengan perusahaan teman-teman. Jadi mereka itu udah dapat uang dari perusahaan setiap bulannya. Jadi apapun masalah si PMI ini tadi biasanya itu stop cuman di sini teman-teman. Jadi nggak disampaikan ke atas ini teman-teman. Mereka tuh diam tutup mulut karena udah dikasih uang. Sering banget terjadi. Nah, disitulah kadang menjadi penyebabnya banyaknya PMI yang kabur itu teman-teman. Di saat mereka punya masalah, diadukanlah ke pihak agen penyalur. Tetapi agen penyalur tidak merespon dan tidak mencari solusinya. Akhir-akhirnya ya PMI itu sendiri yang mencari solusi buat dirinya teman-teman. Ya dengan kabur, mencari pekerjaan yang lain yang setidaknya mungkin dia tidak mengalami kekerasan gitu teman-teman. Karena pihak agen penyalur tadi tidak merespon, tidak mencarikan solusi. Jadi mau tidak mau mereka harus mencari jalan sendiri teman-teman. Dan kalaupun dipulangin ya teman-teman, ada kadang tuh kalau ada masalah teman-teman, ada dua pilihan. Mau lanjut di perusahaan yang sama, tetap lakuin pekerjaan, atau pulang ke Indonesia. Nah, pulang ke Indonesia kan nggak mungkin teman-teman. Jadi kita itu udah ngeluarin uang banyak. Terus apa gunanya kita pulang gitu kan? Sedangkan kita belum berhasil, belum punya cukup tabungan untuk pulang. Tuh pulang buat apa ya? Maka dari itu banyak PMI yang mengambil jalan tengah, kabur teman-teman. Nah, jadi itulah di antara penyebab yang saya ketahui dari teman-teman saya gitu, orang-orang terdekat saya, alasan beberapa ini PMI yang melarikan diri dari perusahaan. Yang pertama tadi itu gaji tidak sesuai seperti apa yang dikatakan dan apa yang diiming-imingi. Yang kedua itu kendala masalah pekerjaan seperti bahasa dan lain sebagainya teman-teman ya. Yang ketiga ini masalah kekerasan, dan ini emang bener-bener fatal sih menurut aku. Kalau masalah kekerasannya emang nggak bisa nih teman-teman, karena kita ini manusia gitu kan, bukan binatang, bukan
robot gitu. Jadi hal yang bisa kita pelajarin teman-teman dari hal yang saya katakan tadi itu, baik teman-teman yang mau merantau ke luar negeri, mau ke Jepang, mau Korea gitu kan. Hal yang saya pelajari dari itu bahwasanya memang kita sebelum pergi jangan tergiur. Yang pertama, jangan tergiur dengan gaji besar, jangan teriming-imingi, jangan tertipu gitu. Harus kita cari dulu ini apa sih yang gaji sebesar ini, berapa biaya hidup di sana sebulan, berapa potongannya, berapa bla 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 dan lain sebagainya. Itu harus kita cari ketahui. Yang kedua, pahami bahasanya teman-teman. Pahami bahasa tujuan negara yang Anda pengen, teman-teman yang pengen ngerantau kemana, misalkan mau ke Jepang, pelajari bahasa Jepang, mau ke Korea, pelajari bahasa Korea dengan baik. Setidaknya kalian bisa menguasai bahasa sehari-hari. Yang ketiga, ini yang paling penting ya teman-teman ya, karena masalah kekerasan, masalah apa itu ada yang menemui, ada yang tidak. Jadi nasib-nasiban ya teman-teman. Yang ketiga, saran saya yang paling penting ini adalah doa, doa, usaha itu apa ya teman? Kalau kita udah berusaha, yang ketiga ini terakhir doa teman-teman. Jadi doa ini yang paling penting dan sebagai penutup. Kita selalu harus berdoa kepada Allah agar mendapatkan perusahaan yang baik, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, supaya kita nanti tidak menemukan kendala-kendala, gejala-gejala yang menyebabkan kita itu kabur dari perusahaan kita. Berdoa kepada Allah supaya dilindungi dalam setiap langkahnya gitu kan, bertemu dengan orang-orang yang baik, dikelilingi dengan orang-orang baik. Yang pertama itu. Dan jangan lupa juga teman-teman minta restu sama orang tua, karena apapun yang kita lakukan itu harus ya teman-teman. Kalau menurut saya itu harus kita itu minta restu sama orang tua, karena doa orang tua itu nomor satu bagi saya teman-teman. Bagi saya teman-teman, kemanapun kita pergi, insya Allah dengan doa orang tua kita akan selamat teman-teman. Jadi mungkin cukup diketahui ya teman-teman apa yang saya katakan tadi, mungkin jadi pembelajaran buat teman-teman juga, jadi pembelajaran juga buat saya pribadi gitu kan. Jadi buat teman-teman yang suka sama channel ini, suka sama topik-topik di channel ini, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan video-video lainnya. Dan kalaupun teman-teman ada ide nih, kita harus bahas kupas tuntas tentang apa nih, kirim masukan di kolom komentar. Salam sehat, Joko Rebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.